Saya 23 tahun, berat badan tinggi badan 170, berat badan naik turun sekitar 90 kg. Nah, jadi mulai dari Desember akhir tuh saya sempat 2 mingguan tuh menjalani level 1 ya, sama level 2 yang minum air tiap 2 jam. Habis 2 minggu tuh sempat kalau malam jam berapa ya, jam 11 jam 12 tuh perutnya perih kayak mah gitu. Itu kenapa ya, sama cara penanggulangan? Ya. Ya, ini masalah puasa dan mah ini juga banyak sekali ditanyakan ya. Sakit mah itu perlu dipahami bahwa penyakit mah itu ada orang yang makan pedesnya level 9 aja nggak apa-apa lambungnya tuh. Jadi lambung kita tuh sebenarnya dilindungi sama lapisan mukus atau lendir yang terdiri dari lendir dan bikarbonat gitu. Si bikarbonat itu sifatnya basa. Jadi itu tuh melindungi si sel. Jadi ini ini sel di atasnya tuh ada lendir. Lendirnya itu dibentuk sama lambung dalam bentuk lendir, dan salah satunya tuh ada komponen bikarbonatnya. Bikarbonat itu sifatnya basa. Jadi kalau ada asam lambung yang mau kena ke saluran cerna, ke sel-sel lambung, itu tuh dilindungi sama mukusnya. Kalau ada asam, asamnya bisa dinetralkan sama bikarbonatnya. Makanya orang tuh selama dia si mukosanya tuh dilindungi sama lendir tadi, sama lapisan bikarbonat tadi, dia mau makan pedes apapun tuh kuat-kuat aja. Mau makan asam, makan pedas, terus juga mau telat makan gitu, asam lambung yang keluar banyak, atau stres, asam lambung yang keluar juga meningkat, si lambungnya tuh nggak masalah. Jadi ada orang yang memang nggak punya penyakit lambung, tapi kebanyakan sakit mah itu dikatakan persentasenya itu sampai 40%, termasuk penyakit yang sangat besar insidensinya sama prevalensinya, angka kejadiannya. Jadi dari 4 orang dari 10 orang itu pernah atau sedang kena penyakit mah, sedang menderita penyakit mah. Nah itu kalau penyakit mah itu tuh salah satu cirinya tuh bahwa dia tuh gampang kena rasa tidak, jadi sebutnya mah itu istilahnya dalam kedokteran itu dispepsia. Jadi rasa tidak nyaman di perut bagian atas. Jadi nggak semuanya nyeri ulu hati, bisa juga cuma mual, kembung, atau diisi makanan jadi nggak enak gitu. Itu tuh sakit mah juga. Ya kebanyakan itu penyakit mah itu timbulnya gara-gara kuman yang namanya Helicobacter pylori. Tadinya dulu tuh disangka itu gara-gara makan pedas, makan asam, padahal sebenarnya itu cuma pencetus. Jadi udah ada luka di lambungnya, si lukanya itu disebabkan sama kuman yang namanya Helicobacter pylori. Nah, ilmuwan yang nemuin kuman ini tuh dapat hadiah Nobel di bidang kedokteran karena dia bisa mengungkap, oh ternyata sakit mah itu bukan penyakit yang timbul gara-gara asam lambung, tapi dicetuskan sama asam lambung atau yang asam-asam. Jadi si kuman Helicobacter itu tuh merusak si permukaan mukosanya. Jadi si lambung itu yang tadinya terlindungi sama lapisan bikarbonat jadi rusak lapisan bikarbonatnya. Kemudian sel-selnya jadi nggak terlindungi lagi. Makanya kalau makan pedas, makan asam, telat makan, stres, itu asam lambungnya naik atau ada zat-zat yang asam sifatnya, itu tuh bikin nyeri di di perutnya. Nah itu salah satunya, atau rasa tidak enak, jadi kembung, mual, begah gitu ya. Jadi si permukaan yang melindungi lambungnya tuh nggak intak, nggak utuh gitu karena ada kerusakan tadi. Kerusakan yang lebih jarang tapi juga lumayan sering dijumpai itu karena penggunaan obat-obat rematik, obat-obat nyeri yang dalam jangka waktu yang lama, tidak pakai resep dokter, tidak ada pelindung lambung, sehingga lama-lama dalam waktu yang lama orang tuh minum obat rematik tiap kali nyeri beli di warung gitu ya. Itu tuh menyebabkan lambungnya juga jadi rusak. Nah ketika udah rusak, nah tidak ada yang melindungi lagi, si sel-selnya tuh udah nggak terlindungi lagi sama mukus itu, nanti dia kalau kena asam pedas, kena asam lambung yang berlebihan dia sakit. Kan bilang kalau misalnya puasa level 1. Level 1 tuh berarti kan makan terakhir jam 6. Ya. Jam 12 tuh udah perih ulu hatinya. Nggak enak, nyeri gitu ulu hatinya. Sebenarnya orang normal tuh nggak akan kayak gitu. Ya. Jadi kalau orang normal itu ketika lambungnya terakhir diisi jam 6 sore, itu tuh butuh sekitar 4-5 jam untuk lambungnya tuh kosong. Jadi nanti jam 10 malam itu lambungnya tuh udah kosong. Nah pada saat itu dia mulai ngerasa lapar, mulai ngeluarin hormon namanya hormon grelin.
Jadi hormon ghrelin atau hormon lapar atau hunger hormone itu dikeluarkan pada saat perutnya kosong, nggak ada makanan lagi. Nah, hormon lapar itu akan memberikan sinyal ke otak untuk mencari makanan dan juga menyiapkan organ-organ lain, liver, pankreas, saluran cerna yang lain untuk siap-siap nanti kalau ada makanan masuk, tolong diproses jadi energi gitu. Nah, tapi itu tuh cuman rasa lapar aja, tidak perih ulu hatinya tuh. Ketika makan asli ghrelin itu keluar, si lambung tuh salah satu persiapannya dia meningkatkan produksi asam lambungnya untuk menyiapkan nanti kalau ada makanan yang masuk. Jadi asam lambungnya sedikit meningkat ketika hormon ghrelinnya tuh udah keluar. Nah, pada saat asam lambungnya keluar, kan nanti makin lama jam 10 udah mulai keluar sedikit-sedikit. Nah, tapi kalau kita tidur, itu rangsangannya itu hilang. Jadi kita baru ngerasa lapar lagi nanti pagi-pagi jam 4. Bangun tidur misalnya, nah itu kita ngerasa lapar lagi, hormon ghrelinnya baru kerasa. Kalau lagi tidur kan nggak kerasa. Nah, ketika asam lambung meningkat, terus terasa perih, berarti kemungkinan tuh ada daerah lambung yang tidak terlindungi sama lapisan bikarbonat. Nah, itu tuh disebutnya tuh penyakit MAH. Nah, itu tuh harus diobatin dulu. Kalau nggak nanti puasanya tuh terganggu. Kayak misalnya baru nggak makan 6 jam aja udah perih gitu. Ya, nanti kan nggak bisa boro-boro ngejalanin level 3, level 5, level 7, level 1 aja udah susah. Padahal berat badannya kan kalau tingginya 170 itu harusnya idealnya 70 kiloan. 75 lah, 77, 70 sampai 75. Kalau 90 kan berarti kelebihan. Nah, sementara untuk menurunkan berat badan itu yang paling efektif itu paling gampang, paling sederhana, paling fisiologis itu dengan berpuasa. Tapi puasanya kan harus lama. Ya, nah ini menjalankan puasa 6 jam aja udah banyak masalah di lambungnya. Ya, artinya si lambungnya tuh harus diobatin dulu ya sampai tuntas. Karena si lambung itu kalau diobatin tuntas dia bisa sembuh. Banyak yang salah persepsi, salah kaprah, disangka sakit MAH itu saya punya MAH. Kalau punya MAH tuh jangan dipelihara, diobatin sampai tuntas, nanti MAH-nya hilang. Nah, setelah MAH-nya hilang nggak ada lagi pantangan makan, nggak harus makan pedas, menghindari makan pedas, makan asem, nggak boleh telat makan. Ini sekali-sekali telat makan sih nggak masalah kalau orang yang nggak punya sakit MAH. Jadi MAH tuh bisa sembuh. Nah, diobatin dulu sekitar 8-10 minggu. Nah, kalau dia bantu sama obat MAH, biasanya tuh dia bisa berpuasa. Jadi nanti paling efektif itu ngobatin sakit MAH itu sekitar 8-10 minggu dengan kombinasi obat, kemudian dengan puasa level 1 tapi dibantu obat. Tadinya kalau nggak pakai obat itu nggak kuat ngejalanin puasa level 1. Nah, salah satu obat itu yang digunakan tuh obat untuk melindungi lambung, obat untuk menurunkan asam lambung, sehingga produksi asam lambungnya juga menurun. Nah, itu tuh bisa jalanin level 1 bahkan bisa sampai level 3 ya. Kalau memang dibantu sama obat. Nanti obatnya diminum biasanya sore, jam 5 sore, setengah 6 tuh makan, jam 6 tuh mulai puasa intermittent level 1. Nanti biasanya setelah minum obat tuh kuat sampai besok paginya karena si obat-obat itu membantu menurunkan produksi asam lambung. Kemudian nanti dia bangun tidur terus masih kuat sampai jam 8. Kemudian nanti minum obat lagi jam 5 pagi. Jadi 2 kali minum obatnya. Kemudian dibantu lagi sama air hidrogen. Air hidrogen itu kan sifatnya alkali yang kalau diproduksi sama tumbler khusus atau sama mesin water renaissance itu sifatnya alkali. Si alkali itu mirip kerja obat MAH. Obat MAH itu kayak antacid gitu ya, yang di pasaran tuh Promah, Waisan, Sanmah sirop itu, Sanmah tablet itu semua tuh isinya tuh antacid yang sifatnya basa. Nah, kalau kita minum air yang sifatnya alkali itu juga membantu menetralkan asam lambung. Jadi keluhan asam lambungnya itu, keluhan akibat sakit MAH-nya itu bisa terbantu dikurangi dengan air alkali tadi. Nah, kombinasi 3 itu dijalankan selama 8-10 minggu itu bisa menyembuhkan total lambungnya. Itu buktinya tuh biasanya kan kalau saya ngerjain endoskopi nih. Endoskopi itu kalau diteropong tuh kelihatan lukanya. Si lukanya tuh kadang sampai sariawan. Ada beberapa pasien tuh parah banget lukanya tuh kayak sariawan. Kalau kita sariawan 1 aja udah sakit, dia ada 20 biji sariawan itu. Lebih dari 20 di dalam satu lambung itu. Itu kena asam aja udah perih banget tuh. Nah, itu tuh ketika kakak obatin 8-10 minggu, itu tuh nanti kita teropong ulang. Setelah diteropong ulang tuh hilang semua lukanya. Jadi itu bukti bahwa si luka tuh bisa sembuh. Jadi bukan sekedar dari keluhan aja, tapi secara objektif kita bisa lihat lukanya sebelum terapi sama lukanya sesudah terapi. Mungkin itu.